Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang pelajaran biokimia dan biologi molekular. Ya, jadi ini adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk kalian kuasai sebagai seorang dokter, karena nanti berhubungan dengan patofisiologi penyakit, ya, kemudian diagnosis, penata laksanaan, bahkan prognosis juga berhubungan dengan hal ini. Dengan ini kita bisa merancang pengobatan pasien dengan lebih presisi, ya, dengan lebih mempertimbangkan aspek patofisiologinya, sehingga nanti kita akan menimbulkan ide-ide untuk penata laksanaan terbaru, atau kita bisa juga mengevaluasi penata laksanaan yang sudah ada, apakah sudah efektif atau belum. Ya, kalau belum efektif ya harus diperbaiki lagi, ya. Kemudian kita merancang atau untuk menemukan obat-obatan baru. Nah, jadi kita perlu memahami ilmu-ilmu dasar ini. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang transduksi sinyal. Jadi ini merupakan salah satu cara tubuh kita berkomunikasi. Nah, jadi dalam tingkat seluler juga, antar sel dalam tubuh kita ini benar-benar saling berkomunikasi dengan baik, sehingga tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Ya, ada sel yang menjadi pemimpinnya, ada yang menjadi rakyatnya. Jadi itu harus saling berkomunikasi dengan baik, ya. Pemimpin mengetahui hak dan kewajiban, kemudian yang dipimpin rakyat juga mengetahui hak dan kewajiban, dengan begitu akan berjalan dengan seimbang, ya. Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kemudian rakyat wajib patuh kepada pemimpin, tidak boleh mencela, tidak boleh ini, ya, memberontak. Kemudian kepada pemimpin juga kalau menyampaikan kritikan harus sopan, ya. Tidak boleh mendoakan yang jelek, harus mendoakannya kebaikan untuk pemimpin kita. Nah, jadi sel itu sebenarnya bisa berkomunikasi antar sel itu sendiri, ya, antar selnya di dalam sel itu sendiri atau intraselular, atau berkomunikasi antar sel, ya, yaitu interselular. Nah, itu begitu banyak itu jalur signaling atau jalur sinyal yang terjadi di dalam sel, ya. Nah, jadi pada intinya sel ini dia hidup, ya, berdasarkan aturan. Ya, jadi sel itu membelah, sel itu beristirahat, bahkan sel itu mati itu diatur dari ada yang mengaturnya, ya. Nah, jadi kalau sel ini mau membelah, dia mendapatkan sinyal dari perintah untuk membelah. Kalau dia diperintahkan untuk mati, umurnya sudah cukup, ya, biasa sel itu akan mengalami kematian, maka dia juga akan diperintah untuk mati sel itu. Nah, ini merupakan jalur pensinyalan yang berjalan sedemikian rumitnya, ya, yang akhirnya juga bisa dia melakukan ekspresi genetik, ya, menghasilkan protein, atau bisa mensekresikan protein, bisa juga, ya, atau dia bisa merubah bentuk sel itu tergantung dengan proses perubahan yang dihadapinya, ya. Nah, jadi transduksi sinyal ini merupakan cara komunikasi antar sel, bahkan komunikasi di dalam tubuh sel itu sendiri secara biokimiawi, ya. Jadi bisa secara biologi, bisa secara kimia, ya, antar lingkungan ekstra dan lingkungan intrasel.
Nah, jadi komponen-komponennya itu kalau di komunikasi antar sel itu ada komponen yang namanya messenger primer ya, atau yang disebut dengan ligan. Nah, ligan ini bisa berupa bahan kimia, ya, bisa berupa gas, bisa berupa fisika, ya, panas, dingin juga bisa, atau cahaya juga bisa, ya, atau hormon bisa juga. Nah, ini adalah yang disebut dengan ligan atau messenger yang pertama, ya, messenger yang pertama, caraka pertama. Nah, kemudian ada komponen yang kedua, yang di dalam sel itu dia harus mempunyai reseptor, ya, namanya reseptor. Nah, reseptor ini mempunyai kemampuan yang spesifik. Dia hanya mengikat ligan-ligan tertentu saja. Nah, jadi reseptor ini merupakan pengikat, ya, dari ligan. Nah, reseptor ini dia berupa protein. Jadi reseptor ini pasti dia adalah sebuah protein, ya. Nah, kemudian reseptor ini bisa dia terletak di permukaan sel, ya, jadi dia terletak di membran sel, atau ada juga yang reseptornya bisa berada di dalam sitosol, bahkan ada yang bisa sampai menembus ke dalam nukleus reseptornya, ya. Nah, untuk yang berada di permukaan sel, ini reseptor yang khusus mengikat ligan-ligan yang berasal dari protein-protein besar, yang tidak bisa menembus membran sel. Nah, sedangkan untuk reseptor-reseptor yang bisa mengikat lemak, ya, lipid, ya. Nah, ini dia biasanya berada di sitosol atau bisa masuk ke dalam nukleus nantinya. Nah, setelah reseptor ini berikatan dengan ligan, maka reseptor itu akan membangkitkan caraka kedua atau second messenger, ya, yang bentuknya macam-macam. Second messenger ini, ya. Nah, kemudian second messenger ini akan menjalankan fungsinya sebagai pengamplifikasi sinyal. Jadi dia akan menguatkan pesan, ya. Ibarat kita ngomong, ini ada speakernya, ya, ada mikrofon, ya. Nah, dia fungsi dari second messenger ini adalah mengubah suara, ya, menjadi lebih besar, misalkan, ya, seperti kita berbicara di mikrofon, ada speakernya, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh proses transduksi sinyal. Nah, kemudian dia akan membangkitkan respon dari seluler. Jadi akan membangkitkan respon dari seluler, apakah dia membangkitkan proses pembelahan sel, ya, apakah dia membangkitkan proses perubahan bentuk sel. Nah, kemudian juga bisa dia menyebabkan perubahan ekspresi genetik. Jadi dia bisa menghasilkan enzim atau menghasilkan protein-protein tertentu yang berguna untuk kehidupan selnya, ya. Nah, jadi proses transduksi sinyal ini merupakan komunikasi secara biokimiawi antara lingkungan ekstra dan intrasel. Nah, jadi informasi itu didapat dari luar, kemudian sel itu akan beradaptasi dengan lingkungannya, ya. Nah, komunikasi ini sangat penting karena ini sudah dimulai dari awal fase kehidupan, ya, di mana waktu terjadi fertilisasi, di mana inti nukleus jantan dari sperma itu masuk ke dalam ke dalam ovum, ya, kemudian akan terjadi fertilisasi. Nah, di situ sudah terjadi bagaimana komunikasi sel yang baik, ya, agar sel itu membelah menjadi dua sel, satu sel yang sudah melebur itu membelah jadi dua sel, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan jadi tiga, dua, dan seterusnya sampai pembelahan-pembelahan yang tidak bisa kita menghitungnya, ya. Nah, jadi ini merupakan komunikasi yang baik. Nanti ada sel-sel yang dia berdegradasi, ya. Ada sel-sel yang dia mengalami apoptosis sehingga jari-jari kita Allah jadikan bentuknya 5 jari kita ini, ya. Jadi ada bagian-bagian dari tangan kita dulunya satu seperti dayung itu, ya, seperti bebek itu tangan kita. Nah, kemudian dengan komunikasi sel, Allah menjadikan tangan kita menjadi 5 jari. Nah, jadi Allah mengirimkan malaikat, ya, malak ya, malak untuk menjaga perkembangan janin, ya. Kemudian pada 40 hari
pertama 40 hari pertama dari ini ya, dari segumpal ini, dari proses pembelahan menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging ya. 40 hari kedua, 40 hari selanjutnya segumpal daging itu jadikan tulang belulang dan dibungkus lagi ya, sehingga umur 120 hari Allah meniupkan ruh ya. Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh kepada setiap makhluk ya. Nah, ini sangat penting terjadi fase komunikasi ini, sehingga ada sel yang berkembang menjadi sel rambut, ya, ada yang berkembang menjadi sel jantung, ada yang berkembang menjadi sel saraf. Nah, ini akibat komunikasi. Jadi ada yang mengaturnya itu semua. Nah, komunikasi ini berjalan dengan perantara sinyal atau ligan tadi, ya. Jadi ada sel yang mengirim ligannya, kemudian ada sel yang menerima sinyalnya, ya. Nah, sel-sel yang menerima ligan ini hanya sel target saja. Jadi yang memiliki reseptor yang khusus bisa mengikat ligan tertentu. Sedangkan sel-sel yang tidak mempunyai reseptor untuk mengikat suatu ligan, maka dia tidak akan menjadi sel target. Jadi dia tidak akan menerima perintah, tidak akan memberikan respon. Ya. Nah, ligan sinyal itu dapat berupa sinyal elektrik atau sinyal kimiawi, ya, macam-macam. Ya, ligannya itu bisa berupa sinyal elektrik atau sinyal kimia. Nah, ini akan menghasilkan respon dengan cara tadi membangkitkan caraka kedua, ya, atau dengan mekanisme menjadi faktor transkripsi. Nah, sinyal elektrik misalkan ini yang ditimbulkan pada perbedaan potensial, jadi ini adalah suatu ujung dari sel saraf, ya, ini pangkal dari sel saraf sebelahnya, ya. Nah, ini adalah ini, ya, dendrit, suatu sel saraf yang sebelumnya. Nah, ini adalah akson dari ini badan sel, ya, badan sel dari suatu saraf sesudahnya. Nah, berdasarkan perbedaan sinyal elektrik, ya, yang disebabkan oleh beda potensial, ya, maka pada ujung sinaps tersebut, maka neurotransmitter yang berada pada ujung suatu sel saraf, dia akan dikeluarkan, ya, sehingga dia akan keluar dan akan ditangkap oleh reseptor pada sel saraf berikutnya, ya. Jadi ini sel yang mengirim pesan, ini sel yang menerima pesan. Nah, maka sel-sel saraf yang menerima pesan ini dia memiliki reseptor yang akan mengikat neurotransmitter dan dia akan meneruskan potensial aksi ke sel penerima, ya. Nah, ini yang misalkan sinyal elektrik, ya. Kemudian kalau sinyal kimia, ini ada dua sinyalnya, ya, ada sinyal kimia yang larut air. Jadi ada ligan-ligan yang dia sifatnya hidrofilik, seperti hormon peptida, ya. Kemudian hormon-hormon besar seperti insulin, glukagon. Nah, ini dia bersifat larut air dan bersifat tidak bisa menembus membran sel, ya. Nah, jadi dia hanya berikatan dengan reseptor saja yang berada di permukaan sel. Nah, reseptornya ini merupakan suatu protein transmembran. Jadi protein ini ada bagian yang dia berada di luar sel, ada bagian yang tertanam di membran sel, ada bagian yang dia berada di intrasel. Ya, namanya protein transmembran. Nah, setelah dia berikatan, maka reseptor ini akan aktif. Nah, dia akan terfosforilasi dan dia akan melanjutkan dengan proses yang namanya proses transduksi sinyal, yaitu mengubah sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler. Ya, jadi sinyal ekstraseluler itu yang ini, ligannya ini, ya, atau caraka pertama, ya. Kemudian dia diikat oleh reseptor yang berada di permukaan, ya. Nah, kemudian reseptor ini akan mengubah sinyal ekstraseluler menjadi sinyal intraseluler atau yang disebut dengan caraka kedua, second messenger. Nah, kemudian hasil dari amplifikasi itu dia akan menyebabkan suatu respon dari sel tersebut. Ya. Nah, jadi reseptor ini tidak mengubah ekspresi gen secara langsung pada
reseptor-reseptor yang dia mempunyai ligan hidrofilik. Ya, jadi reseptor permukaan sel ini dia tidak mengubah ekspresi gen secara langsung, tapi dia harus melewati proses transduksi sinyal melalui caraka kedua. Ya, ini ada sinyal kimiawi yang dia berupa ligan yang hidrofilik ya. Ingat ini ligannya hidrofilik, dia reseptornya berada di permukaan sel ya. Nah, kemudian ada juga ligan yang kedua, ya, sinyal kimiawi itu dia larut lemak. Jadi dia itu sifatnya hidrofobik. Nah, ini ya. Dia adalah sinyal-sinyal yang terbuat dari bahan-bahan yang larut lemak, contohnya steroid, ya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk melintasi membran sel. Nah, sehingga reseptor untuk sinyal-sinyal ligan hidrofobik ini berada di intraseluler, ya. Nah, jadi dia bukan berada di sini, bukan berada di membran, ya, tetapi dia berada di intraseluler. Nah, ini akan menyebabkan ikatan ya yang spesifik antara membran antara reseptor yang berada di intraseluler dengan ligan yang bersifat hidrofobik. Nah, apabila dia sudah berikatan seperti ini, maka dia akan menjadi aktif dan biasanya kompleks ligan reseptor intraseluler ini dia bertindak juga sebagai faktor transkripsi yang dia bisa masuk ke dalam nukleus, kemudian dia akan memfasilitasi terjadinya suatu transkripsi ya, sehingga DNA itu bisa disalin ya, kemudian akan menghasilkan RNA messenger ya, kemudian RNA messenger ini akan keluar ke sitoplasma dan akan dilakukan proses translasi menjadi suatu protein ya. Nah, jadi ini molekul sinyal yang dia sifatnya hidrofobik, jadi dia itu larut dalam lemak, mempunyai reseptor yang berada di intraseluler ya. Dan kemudian kompleks reseptor dan ligannya ini yang intraseluler biasanya dia bersifat sebagai faktor transkripsi yang dia bisa memfasilitasi terjadinya transkripsi di dalam nukleus ya, sehingga hasilnya akan menjadi suatu protein yang terekspresi dari suatu gen ya. Itu ya, ada dua tadi ya. Jadi ada yang sinyalnya dia hidrofilik, ada yang hidrofobik. Nah, kemudian berbagai jenis sinyal ini berperan dalam respon selular. Misalkan ya, ada yang sinyal-sinyal yang dia berperan untuk memberikan perintah kepada suatu sel untuk bertahan ya. Nah, kemudian ada sel yang ini yang bisa menerima sinyal yang menyuruh sel tersebut untuk membelah ya. Kemudian ada sel yang bisa berdiferensiasi karena dia menerima suatu sinyal yang memerintahkan sel-sel tersebut untuk berdiferensiasi ya. Ada juga sinyal-sinyal khusus yang memerintahkan sel itu untuk mengalami apoptosis. Jadi kematian sel secara terprogram. Ya, jadi sel-sel yang sudah tua dia akan menerima ligan berupa perintah untuk mengakhiri hidupnya ya. Kemudian dia akan mengalami proses apoptosis, yaitu kematian sel secara terprogram. Jadi kematian secara apoptosis ini kematian yang normal, tidak menimbulkan suatu reaksi inflamasi. Berbeda dengan kematian yang disebabkan oleh nekrosis. Ya, kalau nekrosis itu selnya akan pecah, sehingga dia akan menyebabkan reaksi inflamasi. Nah, molekul sinyal yang ini yang sama ya kadang-kadang mempunyai reseptor pada sel target yang berbeda. Jadi reseptornya itu dia sama, ligannya juga sama ya. Nah, tetapi sel targetnya itu berbeda ya. Nah, karena sel targetnya berbeda, maka respon yang dihasilkan juga berbeda. Misalkan asetilkolin ya. Asetilkolin ini mempunyai reseptor asetilkolin. Nah, tetapi reseptor asetilkolin ini bukan cuma terdapat di otot-otot jantung saja, ya, tetapi juga ada pada otot-otot kelenjar dari ludah, misalkan. Ya. Nah, apabila terjadi ikatan
asetilkolin pada reseptor di asetilkolin di otot jantung, maka dia responnya adalah menurunkan denyut jantung dan dapat menurunkan kekuatan dari kontraksi, ya, sehingga akan terjadi penurunan denyut jantung dan kontraktilitas dari jantung. Nah, berbeda dengan apabila sel targetnya itu ada di kelenjar ludah, ya. Nah, saat asetilkolin dia berikatan dengan reseptornya pada kelenjar ludah, maka ini akan meningkatkan sekresi. Jadi responnya berbeda. Jadi kadang-kadang ligannya sama, reseptornya sama, tetapi dia terdapat pada sel target yang berbeda. Maka responnya juga akan berbeda, ya, nggak sama responnya. Nah, ini transduksi sinyal ini memastikan terjadinya respon sel yang sesuai pada setiap rangsangan ekstraseluler, ya. Jadi dia sesuai, ya. Misalkan dia diperintahkan untuk berproliferasi, ya, maka dia akan berproliferasi. Jadi sel yang menjadi pemimpinnya dia akan mengeluarkan growth factor, ya. Kemudian growth factor tersebut akan ditangkap oleh reseptor yang ada di sel target. Nah, kemudian reseptornya ini akan membangkitkan yang namanya transduksi sinyal, ya, melalui jalur-jalur, misalkan jalur RAS, ERK, PI3K ini, ya. Nah, ini akan mengaktifkan yang akan berujung pada proliferasi sel, ya, kemudian pertumbuhan sel, survival, kemudian perubahan metabolik, migrasi sel, dan polaritas sel, ya. Nah, gangguan pada sistem ini, sinyal ini bisa menyebabkan berbagai penyakit, ya, misalkan kanker. Nah, pada kanker itu adalah terjadinya suatu sel yang dia tidak bisa dikontrol pembelahannya, ya, pembelahannya tidak bisa dikontrol, atau sel tersebut tidak mati-mati, ya, jadi kehilangan daya, ya, atau kehilangan kemampuan untuk mengalami apoptosis, bisa. Nah, ini terjadi pada kanker misalnya, ya. Nah, ini misalkan proliferasi sel ini diatur oleh jalur RAS, ERK, dan PI3K, ya. Ini sangat rumit, ya. Jadi transduksi sinyalnya memastikan respon yang sesuai, ya. Nah, ini misalkan pada sel kanker, ya, dia mengalami gangguan sinyal ini. Jadi tidak ada ini apa namanya, tidak ada perintah, tidak ada yang namanya ligan yang memerintahkan dia untuk berproliferasi atau bertumbuh selnya. Nah, tetapi di dalam selnya itu sendiri terjadi kekacauan transduksi sinyal, ya, sehingga dia tetap bertumbuh selnya walaupun tidak ada perintah dari luar, ya, atau tetap berproliferasi selnya walaupun tidak ada perintah dari luar. Ya, nah di sini obat-obatan misalkan steroid, ya. Nah, ini juga dapat memicu, misalkan dia memicu proliferasi sel, ya, atau pertumbuhan sel dan lain-lain, ya. Jadi ini merupakan reseptor, ya, macam-macam reseptornya. Ada reseptor Hedgehog, ya, ada WNT, ya, ada interleukin 6. Nah, kalau interleukin 6 ini dia reseptor untuk proliferasi sel, ya, terutama sel-sel pada sel-sel imunokompeten, ya. Kalau Hedgehog ini untuk pematangan, perkembangan, dan embriogenik, ya. Misalkan pada pematangan paru, ya. Nah, ini ada yang namanya jalur Hedgehog, ya. Nah, kemudian pada kanker, ya, pada kanker ini ada ini, ya, ada kerusakan pada jalur transduksi sinyalnya, di mana pada sel normal ini ada yang namanya dead ligand, ya. Jadi ini adalah hormon atau molekul yang dikirimkan oleh sel di luar, ya, yang dia akan diterima oleh dead reseptor, ya, reseptor kematian, ya. Nah, dead reseptor ini berikatan dengan caspase 8 dan caspase 8, ya. Nah, caspase 8 ini apabila dia sudah aktif, dia bisa mengaktifkan langsung ke caspase 3, caspase 6, dan caspase 7, yang dia akan memicu terjadinya apoptosis atau kematian sel yang terprogram.
Nah, selain itu Caspase 8 dia juga bisa dia bisa mengaktifkan BID, ya, kemudian mengaktifkan protein box, ya. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya di sitoplasma. Ya, maaf, di mitokondria, ya, di mitokondria. Nah, selanjutnya mitokondria ini akan mengeluarkan protein sitokrom C, ya. Nah, sitokrom C ini dia mampu mengaktifkan caspase 9 dan dia bisa mengaktifkan caspase 3, caspase 6 dan caspase 7. Nah, ini adalah eksekutornya, ya. Caspase 3, caspase 6 dan caspase 7 ini adalah eksekutor yang dia nanti akan menyebabkan terjadinya apoptosis, ya. Nah, pada kanker ini terjadi gangguan di sini, ya. Dia tidak bisa mengaktifkan caspase 3, 6 dan 7 ini. Nah, dia akan menyebabkan sel itu tidak akan melakukan apoptosis, tidak bisa melakukan apoptosis. Nah, jadi dia akan bertambah panjang umurnya, ya. Nah, kemudian dia juga akan meningkat proliferasi selnya. Ya, bayangkan aja sel kulit itu kan dia akan terlepas setiap 30 hari akan mati. Ya, dia akan menumpuk ke atas. Nah, kalau sel kulit itu dalam waktu 30 hari dia tidak mati, ya, tidak melakukan apoptosis, dia terus berkembang, ya. Sedangkan sel baru di bawahnya dia berkembang juga, ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya neoplasma, ya. Jadi sel yang tidak mati pada waktunya itu akan menyebabkan neoplasma dan bisa mengganggu jaringan yang sehat, ya. Nah, bagaimana bentuk jalur sinyal ini, komunikasi antar sel? Sel itu bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, ya. Jadi yang disebut dengan autokrin, ya. Jadi sel itu melepaskan ligan, ya, melepaskan sinyal yang akan diterima oleh reseptor yang berada pada dirinya sendiri. Ini disebut dengan autokrin. Nah, kemudian bisa juga bersifat parakrin, ya. Kalau parakrin itu dia suatu sel dia akan mengirimkan sinyal yang akan diterima oleh sel target yang berada di dekat selnya tersebut. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ada yang bersifat endokrin. Endokrin ini antara sel yang mengirimkan ligan, hormon, ya, biasanya dengan sel targetnya sangat jauh jaraknya. Ya, misalkan hormon tiroid, ya, ini adalah kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini targetnya ada di sel otot, ada di tulang, ya, kemudian ada di hepar. Nah, ini jaraknya jauh. Maka ligan tersebut dia akan didistribusikan melalui peredaran darah, ya. Jadi hormon itu didistribusikan melalui peredaran darah. Nah, ada juga yang dia berkomunikasi dengan sel yang sangat rapat, ya. Jadi dia sangat dekat selnya itu dia dihubungkan oleh yang namanya gap junction, ya. Nah, gap junction ini bisa memungkinkan pertukaran sinyal antara sel satu dengan yang sel lainnya melalui gap junction ini. Jadi dia tidak butuh reseptor apa-apa, ya, cuma melalui gap junction ini saja, ya. Nah, ini contoh antara komunikasi endokrin, autokrin, dan parakrin, ya. Nah, komunikasi endokrin tadi adalah komunikasi yang terjadi antar sel yang jaraknya berjauhan, ya. Jadi antara sel target dengan sel yang mengirimkan sinyal sangat jauh. Nah, biasanya dia dikirimkan melalui peredaran darah, ya, hormon atau zat-zat lain. Nah, misalkan ini di otak ini menghasilkan neurohormon seperti melatonin, adrenalin, ya. Kemudian lambung, ya, menghasilkan hormon grelin, GLP-1, ya. Nah, kemudian juga dari pencernaan kita menghasilkan fatty acid dan glukosa, ini akan masuk semua ke peredaran darah, ya. Nah, kemudian dia akan molekul-molekul ini yang dihasilkan oleh berbagai organ, tadi otak menghasilkan neurohormon, ya, kemudian lambung menghasilkan grelin, dan sistem pencernaan menghasilkan glukosa, fatty acid. Nah, dia ini akan menghasilkan molekul-molekul tersebut, ya, molekul sinyal tersebut yang akan berdifusi masuk ke organ target. Nah, contohnya di pankreas, ya. Jadi glukosa ini akan masuk ke
sel-sel beta pankreas melalui GLUT, glukosa transporter 2. Ya. Nah, kemudian kalau hormon, dia akan diterima oleh reseptornya. Jadi hormon melatonin, adrenalin, dan lain-lain merupakan neurohormon akan diterima oleh reseptor yang berada di sel-sel pankreas. Begitu juga hormon grelin, ya. Nah, kemudian setelah hormon tersebut berikatan dengan reseptornya atau glukosa tersebut sudah masuk ke dalam sel, ya. Nah, maka ini akan menyebabkan terjadinya proses autokrin dan parakrin pada sel-sel beta pankreas. Ya, jadi sel itu saling berkomunikasi antara sel-sel yang sama. Ya. Jadi dapat mengaktifkan sel-sel yang di sebelahnya ataupun sel itu sendiri. Ya. Nah, kemudian sel ini dia akan mengeluarkan hormon, mensekresikan hormon. Ya, misalkan hormon insulin atau hormon glukagon. Nah, ini akan dihasilkan oleh sel-sel tersebut dan dia bisa berkomunikasi dengan sel-sel yang lain secara endokrin. Ya. Nah, jadi ini kesemuanya ini bisa mempertahankan homeostasis, misalkan gula darah, ya, kadar gula darah. Nah, ini dikontrol oleh sistem baik dia endokrin, parakrin maupun autokrin, ya. Nah, kemudian bentuk sel itu berkomunikasi secara autokrin yaitu adalah kita temukan pada sel-sel makrofag, ya. Jadi makrofag ini pada saat dia tidak terstimulasi dia berada dalam fase yang disebut dengan makrofag residen, ya. Jadi dia tenang dia itu, ya. Jadi tidak terstimulasi dan dia belum menjadi sel radang, ya. Nah, apabila ada makrofag ini menerima sinyal, ya, menerima sinyal berupa interleukin 1, ya, atau interleukin 6 atau TNF alfa atau interferon gamma, ya, macam-macam, ya. Yang sinyalnya ini yang disebut dengan sitokin ini dihasilkan oleh sel-sel lain, ya, maka dia akan aktif, ya. Dia akan aktif. Nah, dia juga bisa mensekresikan interleukin juga sama. Jadi interleukin ini bisa berasal dari sel lain atau makrofag ini sendiri setelah dia terstimulasi dia akan berubah menjadi makrofag yang peradangan, ya, fase inflamasi, di mana dia akan mensekresikan sitokin-sitokin yang bisa juga dia terima tadi, ya. Jadi dia bisa menghasilkan interleukin 1, TNF alfa, interleukin 6, interferon gamma, ya. Dan ini juga bisa kembali lagi ke sini karena dia juga punya reseptornya. Jadi ini sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh sel makrofag itu bisa mengaktifkan kembali makrofag itu sendiri, ya, sehingga dia tetap berada di dalam fase inflamatori atau fase inflamasi. Nah, ini disebut dengan aktivasi makrofag yang dilakukan secara autokrin, ya. Jadi makrofag itu bisa mengaktifasi dirinya sendiri. Ya, jadi ligannya ini berasal dari sel yang sama. Ya, tetapi dia aktivasinya ini butuh ini juga, ya, butuh komunikasi juga dengan sel-sel lain, ya. Nah, setelah dia teraktivasi dia bisa melakukan autokrin stimulasi, ya. Nah, kemudian bisa juga sel itu berkomunikasi secara parakrin. Nah, jadi sel yang satu dia akan berkomunikasi dengan sel yang di dekatnya, ya. Contohnya ini pada komunikasi antara sel endotelial dengan sel-sel inflamatori, ya. Jadi sel-sel endotelial ini dia bisa mensekresikan sitokin, yang sitokin itu mempunyai reseptor pada kardiomyosit, ya, atau fibroblast atau sel inflamatori. Nah, ini dia berkomunikasi melalui sitokin, ya. Sitokin ini adalah protein-protein kecil yang bisa memulai orkestra peradangan, ya. Nah, dia sifatnya parakrin karena sel ini mensekresikan sinyal ke lingkungan sekitarnya, ya. Dan dia bisa terjadi pada sel-sel yang berdekatan, ya. Sel-sel yang berdekatan ini bisa terjadi komunikasi secara parakrin.
Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah endokrin, di mana terjadi komunikasi jarak jauh ya antara sel penghasil hormon dengan sel target yang sangat jauh dari letaknya ya, letaknya sangat berjauhan. Misalkan ini di hipofisis, sedangkan sel targetnya ada di testis jauh ya, maka hormon tersebut dibawa melalui peredaran darah. Dan setelah dia dekat dengan sel target, dia akan dilepaskan ya, kemudian akan berikatan dengan reseptor yang ada dalam sel target. Nah, kemudian ikatan antara hormon dan reseptor ini akan memicu transduksi sinyal yang akan menyebabkan respon pada suatu sel tersebut ya. Nah, kemudian bentuk komunikasi tadi selain dia bentuknya autokrin, parakrin, endokrin, bisa juga komunikasi antar sel itu terjadi pada celah yang sempit ya. Misalkan pada antar sel saraf yang disebut dengan sinaps ya. Nah, jadi celah sinaps ini adalah celah yang sangat sempit, jaraknya antara 20 sampai 40 nanometer, sangat kecil jaraknya ya. Nah, antar sel saraf ini dia bisa berkomunikasi melalui celah sinap. Jadi sel saraf yang satu dia bisa menghasilkan neurotransmitter ya, kemudian dia akan dilepaskan melalui celah sinap ini. Nah, kemudian akan diterima oleh reseptor yang berada pada sel dendrit ya, pada dendrit sel ini akson terminal ya, maaf tadi depan saya salah ya, ini akson terminal, jadi ujung dari akson ya, dia akan mengeluarkan neurotransmitter dan neurotransmitter itu akan diterima oleh reseptor yang berada pada dendrit sel di sebelahnya, sel saraf di sebelahnya ya. Nah, ini terjadi pada komunikasi antar sel melalui celah yang sangat sempit atau sinaps namanya ya. Nah, kemudian komunikasi antar sel juga bisa terjadi melalui kontak antar sel ya, kontak antar sel ya, melalui protein permukaan sel. Nah, jadi ini antar sel itu bisa saling berkomunikasi dia dengan melakukan kontak ya, kontak langsung antar protein pada permukaan sel. Misalkan ini sel NK, sel natural killer. Nah, dia mengenali sel yang sehat dengan cara berkomunikasi langsung ya. Nah, reseptor pada sel natural killer ini dia akan mengenali protein yang dia menjadi ligannya ya pada sel sehat. Nah, kalau dia mengenali ini sebagai sel sehat, maka dia tidak akan menghancurkan sel ini. Jadi sel ini dianggap sel yang sehat dan merupakan sel sendiri, sel tubuh kita sendiri. Nah, tetapi apabila dia tidak menemukan ini ya, dia tidak menemukan ligan ini, atau dia mengenali ligan yang lain yang ternyata dia adalah sel asing, maka sel natural killer ini dia akan melakukan proses sitotoksik. Dia akan menghancurkan sel yang dianggap sebagai sel asing. Jadi kalau tidak dikenali ini, maka dia disebut dengan sel asing. Ya, nah, misalkan pada transplantasi organ, ya, nah, dia ada human leukocyte antigen namanya ya. Nah, itu kan berbeda-beda ya masing-masing manusia, maka dia akan dikenali sebagai sel asing. Dia tidak akan diterima transplantasinya. Dia akan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Nah ya, tadi bisa autokrin, parakrin, endokrin, kemudian sinap, ya, kemudian juga melalui gap ini, melalui kontak langsung antar permukaan sel. Nah, kemudian cara yang lain adalah melalui gap junction, ya. Jadi gap junction ini merupakan kontak langsung antar sel yang dibantu oleh protein permukaan. Nah, protein permukaan pada sel ini dia bisa berhubungan. Jadi protein pada sel yang satu dengan yang lain ya, yang namanya koneksin ya. Nah, ini bisa dia saling berhubungan. Jadi dia melekat ya, membentuk suatu terowongan sehingga molekul-molekul kecil yang merupakan sinyal dari sel satu bisa langsung masuk ke sel target melalui gap junction ini. Jadi terjadi pertukaran molekul sinyal dan metabolit juga bisa. Ya, jadi glukosa, asam lemak, ya, berbagai macam metabolit juga bisa lewat dari gap junction ini. Ya, jadi kontak langsung antar sel dibantu dengan protein permukaan. Ini namanya gap junction. Ya. Nah, apabila molekul sinyal itu dikirim dari sel satu ke sel yang lain, tentu sel yang lain akan merespon, ya, akan menghasilkan respon. Nah, ini namanya
bentuk komunikasi selnya gap junction. Jadi diingat yang pertama tadi ada autokrin, parakrin, endokrin, ya. Nah kemudian ada sinaptik, ya. Kemudian ada gap junction yang ini. Kemudian ada kontak langsung antar permukaan sel, ya. Nah, fungsinya jalur sinyal ini adalah memastikan setiap tipe sel yang sama berespon secara sinkron terhadap suatu sinyal. Nah, jadi ini harus dipastikan seperti ini, kemudian berperan penting dalam koordinasi dan pengaturan pembelahan sel. Kalau sel itu nggak diatur pembelahannya, bisa dia membentuk jaringan yang baru atau neoplasma, ya. Kemudian sinyal intersel dan intraseluler ini terlibat dalam proses transkripsi genetik. Nah, jadi proses ekspresi genetik juga berhubungan dengan jalur pensinyalan ini. Ya, jadi suatu sel itu akan memproduksi suatu protein, dia karena ada rangsangan dari luar, ya, ada pesan dari luar, kemudian sel itu baru akan berespon dengan melakukan ekspresi genetik. Ya, nah contoh komunikasi intersel ini misalkan ini sel-sel yang ini ya, apa namanya, sel tumor, ada sel yang ini yang aneh dalam tubuh. Sel ini merupakan suatu neoplasma. Nah, sel tumor ini ditentukan nasibnya oleh sel yang namanya sel stroma, ya. Nah, sel stroma ini ya, dia bisa diaktifasi oleh sel imun ya, atau fibroblast ya. Nah, kemudian dia bisa berkembang menjadi sel yang dia bisa menstimulasi sel imun atau dia mensupresi sel imun. Ya. Nah, ini adalah bentuk komunikasi. Komunikasi itu jadi ada dua ya, komunikasi antar sel dan komunikasi intersel, antara sesama sel itu saling berkomunikasi, sel yang satu dengan sel yang lain. Ada juga dia komunikasi intrasel. Di dalam sel itu sendiri terjadi proses komunikasi. Nah, ini contoh komunikasi intersel. Jadi antar sel itu saling berkomunikasi, ya. Jadi sel-sel fibroblast, epitel, ya, kemudian sel endotel. Nah, ini bisa berkomunikasi dengan sel stroma, ya. Nah, sel stroma ini kemudian dia akan teraktivasi. Nah, sesuai dengan komunikasi dari sel fibroblast, epitel. Jadi kalau epitel ini sudah mengenali itu suatu tumor ya, atau dia dianggap bukan sel yang berbahaya, dia akan mengirimkan sinyal kepada sel stroma. Sel stroma ini dia akan berkembang tergantung dari sinyalnya apa ya. Dia akan berkembang menjadi sel yang menstimulasi sistem imun atau dia malah berkembang menjadi sel yang mensupresi sistem imun ya. Nah, pada keadaan dia berkembang menjadi ini ya, yang menjadi sel yang menstimulasi sistem imun, nah dia dapat menyebabkan ini ya, apa namanya, penghancuran kekebalan dan sistem lingkungan ya, sehingga akan menyebabkan tumor semakin berkembang kalau dia ini ya, ke arah sini dia berkembang. Nah, tetapi kalau ke arah sini ya, maka dia akan menyebabkan sel tumor itu akan terjadi proliferasi ya. Nah, itu komunikasi interseluler. Nah, kemudian di dalam sel ya, interseluler di dalam sel itu juga terjadi komunikasi. Jadi komunikasi ini tergantung dari pemicunya ya. Misalkan glukosa tadi masuk dia melalui transporternya ya. Nah, kemudian glukosa yang masuk ini tentu dia akan menjadi suatu sinyal spesifik ya. Nah, dia akan diubah oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat ya, kemudian fruktosa 6-fosfat. Nah, kemudian glukosa tersebut bisa dibuat menjadi nukleotida ya, atau dia dilanjutkan proses glikolilisisnya menjadi pirufat ya. Pirufat itu langsung masuk ke siklus Krebs ya. Nah, kemudian ini terjadi karena komunikasi antar sel. Jadi sel yang satu berkomunikasi dengan yang lain sehingga dia akan menjalankan fungsinya dengan baik ya. Nah, jadi ini adalah proses komunikasi. Kalau tidak ada ini pengaturan ini ya, pengaturan metabolisme itu terganggu. Nah, jadi growth factor
ya, yang dikirimkan oleh sel-sel yang lain, ya, sel-sel yang mengatur. Nah, dia akan mengatur metabolisme glukosa, metabolisme dari asam amino ya dalam suatu sel. Nah, sehingga sel itu akan menimbulkan respon ya, entah responnya dia untuk membelah ya atau untuk bertahan atau responnya untuk berproliferasi ya. Nah, kemudian sel juga dapat menerima sinyal dalam bentuk elektrik ya. Jadi dalam bentuk elektrik misalkan sel-sel saraf tadi ya, menerima sinyal dalam bentuk elektrik akan diterjemahkan menjadi suatu respon. Nah, tahap-tahap komunikasi interseluler yang pertama tadi adalah pembentukan sinyal. Jadi pembentukan sinyal karena adanya pemicu eksternal ya. Jadi misalkan hormon tiroksin ya, hormon tiroksin ini dia dibentuk akibat adanya sinyal dari hormon TSH, thyroid stimulating hormone ya. Nah, karena ada TSH, maka sel-sel kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroksin. Dan kemudian hormon tiroksin ini akan dilepaskan ke darah ya. Kemudian akan ditransport ke sel sasaran atau sel target. Nah, hormon tiroksin tersebut mempunyai reseptor intraseluler ya di dalam ya. Nah, sehingga dia akan dikenali oleh reseptor intraseluler ya, kemudian dia akan terjadi proses transformasi sinyal jadi reaksi elektrik atau biokimiawi dalam sel sasaran. Kemudian akan terjadi pengakhiran sinyal. Nah, ini tahap-tahap komunikasi. Jadi pertama pembentukan, yang kedua transport sinyalnya, yang ketiga pengenalan sinyal oleh reseptor, kemudian reseptor akan mentransmisikan sinyal itu ya melalui proses yang namanya transduksi ya. Kemudian transformasi sinyal menjadi reaksi elektrik dan kemudian terakhir sinyalnya harus diakhiri ya. Nah, ini ya proses komunikasi intersel tadi. Jadi ini ada hormon, misalkan hormon tadi hormon tiroksin. Nah, dia kalau ini kalau di ini apa namanya di membran sel misalkan hormonnya hormon insulin ya, dia berada di reseptornya berada di membran ya, kemudian dia akan terjadi ikatan dengan reseptor ya. Nah, kemudian reseptor insulin itu akan aktif, dia akan menghasilkan caraka kedua ya, akan terjadi proses yang namanya transduksi sinyal. Nah, kemudian hasil dari transduksi sinyal ini adalah respon dari seluler ya. Nah, respon dari seluler misalkan proliferasi ya atau dia ekspresi genetik. Nah, ini adalah respon. Nah, jadi dia ada hormon yang dihasilkan atau messengernya, kemudian diterima oleh reseptor, kemudian akan terjadi proses transduksi sinyal dan akan menghasilkan respon secara seluler. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi macam-macam ini komunikasi interseluler ini didahului pertama adanya ligan ya atau yang tadi yang namanya caraka pertama ya. Nah, dia macam-macam caraka pertama bisa ion ya, bisa hormon, bisa sitokin dan lain-lain. Ya, kalau WNT ini biasanya sitokin ya. IGF ini growth factor, ininya ligannya dia mempunyai reseptor di permukaan ya. Nah, kemudian setelah aktivasi reseptor ini akan terjadi transmisi sinyal intraseluler. Nah, jadi diubah jadi terjadi yang fase kedua ya, transduksi sinyal. Ini ya. Fase kedua setelah resepsi adalah transduksi sinyal. Nah, ini akan terjadi proses biokimiawi yang spesifik. Ya. Nah, kemudian akan terjadi respon. Yang ketiga itu akan terjadi respon, ya, yaitu aktivasi dari sel itu sendiri. Ya. Nah, jalur sinyal yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Misalkan dari sinyal kalsium ya dengan sinyal IGF ya, insulin growth factor ya, IGF ini ya. Nah, dia bisa saling bekerja sama ininya. Jalur yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi.
Nah, ini yang dinamakan dengan crosstalk ya. Jadi komunikasi jalur sinyal yang berbeda. Jadi jalur sinyal yang berbeda bisa mengaktifkan sama juga mengaktifkannya ya. Jadi macam-macam ini bisa dari kalsium, bisa dari FGF reseptor, bisa dari WNT, dari insulin like growth factor ya, bisa dari ini BNDF macam-macam. Nah, ini bisa sama-sama mengaktifkan ini. Jadi responnya bisa satu ya, tapi bermacam-macam pengaturan intraselnya dapat berkomunikasi. Nah, kemudian cara kedua tadi akan merekrut enzim ya. Ini komponen transduksi sinyal. Jadi yang pertama ada reseptornya ya. Reseptor ini akan mengikat ligan ya. Nah, kemudian reseptor ini akan aktif, dia akan mengaktifkan proses caraka kedua atau second messenger. Nah, kemudian baru akan terjadi respon ya. Nah, tergantung dia reseptornya ada di mana. Nah, ini molekul sinyal intraseluler tadi dia berfungsi sebagai caraka pertama ya. Jadi dia sebagai pembawa pesan. Nah, jadi molekul kimia pembawa pesan ini bisa berupa turunan asam amino ya, seperti hormon tiroid itu turunan dari tirosin ya. Kemudian peptida contohnya hormon-hormon seperti insulin dan glukagon. Kemudian steroid contohnya hormon-hormon testosteron itu dari steroid, eukasanoid ya, ini berhubungan dengan inflamasi atau gas juga bisa. Nah, ini molekul sinyal ekstraseluler contohnya yang turunan asam amino ini itu dopamin ya, norepinefrin, epinefrin. Nah, ini dopamin dan norepinefrin ini berasal dari glisin. Asam aminoglisin yang dia ini dimodifikasi. Atau juga bisa dari glutamat ya, yang diubah menjadi epinefrin misalkan ya. Nah, kemudian ini adalah molekul sinyal yang berasal dari steroid, contohnya kortisol ya, estradiol, testosteron, vitamin D, tiroksin ya, dan asam retinoat. Nah, ini berasal dari steroid. Jadi ini molekul sinyal yang berasal dari steroid ya. Nah, yang membedakan dengan ini dengan yang besar ya, yang hormon besar dia reseptornya. Kalau steroid dan turunan asam amino ini reseptornya ada di intraseluler ya. Nah, kemudian eukasanoid ini contohnya prostaglandin ya. Prostaglandin, tromboksan, prostasiklin, euphoetrien. Nah, ini merupakan golongan eukosanoid. Nah, jadi berhubungan dengan proses inflamasi ya. Nah, dia berhubungan dengan proses inflamasi. Contohnya prostasiklin, leukotriene, tromboksan. Nah, ini merupakan molekul sinyal ekstraseluler juga ya. Kemudian bisa berupa hormon peptida ya, contohnya hormon hipofisis, hormon hipotalamus, hormon tiroid, kemudian gastrin, pankreas, plasenta ya. Nah, ini molekul sinyal ekstraseluler berupa hormon peptida atau berupa gas karbon monoksida, nitrik oksid. Nah, ini merupakan molekul sinyal ekstraseluler ya, sama karbon monoksida dan nitrik oksid ini juga merupakan molekul sinyal ekstraseluler yang bisa ditangkap ya, atau dia masuk ke dalam sel ya, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya transduksi sinyal. Nitrik oksid ini berhubungan dengan vasodilatasi dari pembuluh darah biasanya ya. Nah, reseptor ini adalah protein yang dia bisa mengikat ligan ya, mengikat sinyal dalam bentuk ligan. Jadi dia bisa berikatan secara spesifik. Nah, reseptor ini sangat spesifik biasanya. Jadi pengikatannya itu pada satu molekul sinyal saja, satu ligan saja. Nah, reseptor ini secara garis besar ada di dua tempat ya, bisa berada di permukaan sel. Jadi dia merupakan protein integral bisa, atau dia reseptornya berada di intraseluler atau di nuklear. Nah, ini tergantung dengan jenis ligannya. Kalau ligannya tadi bisa melewati membran sel, maka reseptornya dia ada di permukaan sel. Ya, kalau dia tidak bisa melewati membran sel, maka reseptornya ada di permukaan sel. Contohnya hormon insulin. Ya, dia tidak bisa menembus membran sel, jadi reseptor insulin ada di permukaan sel.
Nah, kemudian reseptor yang intraseluler atau di nuklear ini adalah reseptor khusus untuk ligan-ligan yang bisa menembus membran sel, ya. Jadi bisa menembus membran sel. Jadi reseptornya ini terletak di intraseluler. Contohnya pada hormon-hormon steroid itu reseptornya terletak di intraseluler atau di nuklear, ya. Nah, reseptor dengan ligan ini juga ini ya, juga memiliki ini ya, apa namanya, hubungan ya. Jadi kalau dia konsentrasi reseptor dengan messengernya itu rendah, ya, messengernya rendah, maka dia akan ini ya, makin lama makin meningkat. Ya, jadi kemungkinan dia untuk berikatan itu dengan pertambahan konsentrasi dari hormonnya atau reseptornya, ya. Jadi hormon semakin dia tinggi kadarnya, maka dia akan semakin cepat berikatan dengan reseptornya. Nah, tetapi apabila sudah pada titik jenuh, di mana jumlah hormon itu sudah melebihi jumlah reseptornya, maka dia tidak akan meningkat ke ininya, ya, kecepatan reaksinya. Ya, jadi ini konsentrasi antara hormon dengan reseptornya. Nah, reseptor dari permukaan sel ini, ya, ada reseptor yang berada di permukaan sel. Jadi reseptor yang berada di permukaan sel ini adalah khusus untuk molekul-molekul sinyal yang hidrofilik. Jadi dia larut air, ya. Dia larut air, jadi dia tidak bisa menembus membran sel. Maka reseptornya ini berada di permukaan sel. Nah, contohnya itu adalah hormon-hormon besar seperti insulin tadi, ya, kemudian glukagon, ini mempunyai reseptor yang berada di membran sel, ya. Nah, reseptor yang berada di membran sel ini biasanya ada 3 kelas utama, ya. Yang pertama adalah kelas kanal ion, ya, atau ion channel. Nah, jadi ini merupakan reseptor yang dia bisa menjadi tempat keluar masuk, dia bisa menjadi tempat keluar atau masuknya ion, ya. Nah, ini namanya ion channel atau kanal, ya. Bisa juga transporter, ya. Transporter contohnya glukosa transporter, ini bisa memindahkan molekul glukosa dari luar sel ke dalam sel, bisa, ya. Nah, ada juga yang dia dinamakan G protein couple receptor atau GPCR, ya, G protein couple receptor. Nah, ada juga reseptor yang dia terhubung dengan enzim atau enzim link reseptor. Nah, ya. Nah, enzim link reseptor ini ada yang bersifat protein kinase, ada yang juga dia bisa membangkitkan second messenger, ya. Nah, ini hasil akhirnya dia bisa ini ya, mengubah respon suatu seluler. Bisa juga dia mengaktifkan yang namanya faktor transkripsi sehingga dia akan menyebabkan terjadinya ekspresi genetik. Nah, ini adalah reseptor yang berada di permukaan, ya. Jadi dia bisa berupa transporter, ion channel, GPCR, kemudian enzim link, ya. Bisa juga dia tadi melakukan komunikasi melalui adesi, ya, penempelan sel. Kemudian bisa juga melalui ini tadi, ya, gap junction bisa. Nah, kemudian untuk ligan yang lipofilik, dia reseptornya ada di nuklear, ya, atau di sitoplasma. Jadi ini untuk golongan steroid, ya, kemudian tadi hormon-hormon tiroid, ya, itu reseptornya ada di intraselular. Nah, dia biasanya juga kalau sudah aktif seperti ini akan bertindak sebagai faktor transkripsi. Nah, ini macam-macam dari bentuk reseptor ion channel, ya. Jadi atau ligand gate ion channel, ada yang sifatnya ligand gate, ya. Jadi apabila contohnya neurotransmitter asetilkolin, ya, menempel pada reseptor asetilkolin, maka dia akan memungkinkan, ya, gerbang dari ion natrium terbuka, ya. Nah, jadi reseptornya ini juga merupakan gerbang dari suatu ion, ya, gerbang kanal dari suatu ion. Jadi reseptornya ini apabila dia ditempeli oleh neurotransmitter sebagai ligannya, maka dia akan terbuka, ya.
Nah, dia akan memungkinkan ion-ion natrium untuk masuk. Ini namanya ligand gate. Ya. Jadi apabila ligannya menempel, dia akan menjadi suatu gerbang masuk bagi suatu ion. Ya, ada juga yang disebut dengan mechanical gate. Ya, ion channel ini bersifat mechanical gate. Jadi kalau ada pressure atau tekanan, ya maka dia terbuka gerbangnya. Ya, ada tekanan, maka dia terbuka, memungkinkan metabolit itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ada juga yang selalu terbuka, bisa juga ya. Ion channelnya yang selalu terbuka bisa contohnya kalium dan natrium, ya. Jadi kalium ini kan dia konsentrasi di intraselulernya lebih tinggi daripada ekstraseluler. Jadi kalau sudah konsentrasi terlalu tinggi, maka dia akan berdifusi saja, ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Begitu juga natrium, ya. Natrium ini konsentrasinya dia di luar sel ekstraseluler itu lebih tinggi daripada di intrasel. Nah, kalau konsentrasi natrium sudah sangat tinggi, maka dia tinggal berdifusi saja masuk ke dalam sel. Ya. Nah, ada juga voltage gate, ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan beda potensial. Ya, apabila dia terjadi suatu beda potensial, nah ini yang terjadi di sepanjang sel saraf, ya, terjadi perbedaan potensial, maka gerbang natriumnya akan terbuka, ya, sehingga natrium yang berada di dalam sel bisa keluar sel. Nah, ini macam-macam reseptor permukaan sel yang berupa ion channel, ya. Nah, kemudian reseptor permukaan sel itu ada juga yang sifatnya dia protein J, ya. Jadi G protein coupled reseptor. Nah, jadi ini ada suatu reseptor yang apabila dia terstimulasi, maka protein G-nya ini akan aktif, ya. Jadi pada waktu dia keadaan beristirahat, jadi waktu epinefrin tidak menempel pada reseptor epinefrin, protein J pada sel itu dia tidak aktif, ya. Nah, apabila epinefrin dia menempel pada reseptornya, nah reseptor epinefrin ini disebut dengan reseptor beta adrenergic, ya. Dia ini golongannya golongan G protein coupled receptor atau GPCR. Nah, apabila dia sudah aktif, ya maka protein J ini yang semulanya dia tidak aktif akan teraktivasi, ya, sehingga dia akan melakukan disosiasi, ya. Jadi akan melakukan ini, ya, ada bagiannya yang akan terlepas. Nah, kemudian bagian dari protein J yang terlepas ini akan mengaktifkan enzim adenylyl siklase, ya, di mana enzim adenylyl siklase ini bisa mengubah ATP menjadi siklik AMP. Ya. Nah, siklik AMP ini merupakan suatu second messenger juga, ya, yang apabila konsentrasinya meningkat, nah dia akan mengaktifkan caraka kedua, dia akan bertindak sebagai caraka kedua, yang dia akan bisa menimbulkan respon, misalkan pada otot jantung, ya, penempelan epinefrin itu akan meningkatkan denyut jantung dalam satu menit, kemudian akan mendilatasi dari otot dari pembuluh darah di otot rangka, ya, kemudian akan menyebabkan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah ini, nah ya, jadi ini reseptor yang terikat pada protein J atau G protein coupled receptor atau GPCR. Jadi reseptornya ini dia sangat tergantung. Jadi reseptornya ini bisa mengaktifkan protein G. Ya, protein J ini apabila dia sudah diaktifkan oleh reseptor, maka dia akan berdisosiasi, dia akan mengaktifkan enzim adenylyl siklase, yang akan mengubah ATP menjadi CAMP. Ya, CAMP ini yang menjadi second messenger-nya. Ya. Nah, ada juga enzim, ya, selain dia tadi berikatan dengan reseptor yang berikatan dengan protein J, ada juga reseptor yang berikatan dengan enzim tirosin kinase. Ya, nah jadi enzim protein kinase ini, ya, tirosin kinase, protein atau tirosin kinase ini, apabila dia tidak dalam kondisi ini aktif, ya, nah dia tidak akan menjalankan fungsinya. Nah, dia akan aktif apabila ada ligan, ya, ada hormon atau ligan yang dia berikatan dengan reseptornya. Nah, kemudian reseptornya ini akan aktif, ya, sehingga
reseptor ini akan mengaktifasi protein kinase, ya, enzim protein kinase ini, ya. Dia akan mengubah ATP menjadi ADP, ya. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan serangkaian transduksi sinyal yang lainnya. Jadi ada protein-protein yang dia akan terfosforilasi atau aktif. Ya. Nah, jadi protein kinase ini akan aktif apabila dia diaktifkan oleh ikatan antara ligan dengan reseptor. Ya. Jadi ada yang protein J, ada yang aktivasi tirosin kinase. Ya. Nah, yang tadi juga selain tirosin kinase, dia ada juga reseptor yang dia berhubungan dengan aktivitas enzim intrinsik. Contohnya reseptor yang berhubungan dengan aktivitas enzim guanilat siklase. Ya. Nah, jadi apabila suatu ligan, ya, dia berikatan dengan reseptor, maka dia akan mengaktifkan enzim guanilat siklase ini. Ya. Nah, guanilat siklase ini dia akan mengubah GTP menjadi siklik GMP. Nah, siklik GMP ini merupakan second messenger atau messenger kedua. Ya. Nah, perubahan konsentrasi dari siklik GMP ini dia akan menyebabkan respon dari seluler. Ya. Ini tirosin kinase sama tadi. Jadi untuk yang berhubungan dengan enzim ada yang tirosin kinase, ada guanilat siklase. Ya. Itu yang reseptornya ada di permukaan. Nah, untuk reseptor yang intraseluler, nah ini biasanya ligannya itu berupa hormon yang larut lemak atau hidrofobik atau hormon steroid, ya. Nah, reseptornya ini karena berada di dalam, ya. Nah, maka ligannya itu harus menembus membran sel, ya, karena dia larut dalam lemak, dia bisa menembus dengan mudah. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya. Nah, ikatan antara reseptor dengan ligannya ini merupakan suatu suatu faktor transkripsi, ya. Jadi dia akan memediasi terjadinya suatu transkripsi, ya, sehingga akan dihasilkan aktivasi dari suatu gen yang akan menyebabkan terjadinya translasi, ya, transkripsi, kemudian diikuti dengan translasi, dan kemudian akan terjadi ekspresi genetik, dihasilkan protein yang akan menyebabkan perubahan dari struktur atau aktivitas dari sel target ini. Ya. Nah, ini contohnya pada hormon-hormon tiroid ini, steroid. Ya. Nah, sedangkan hormon tiroid, ya, hormon tiroid ini juga dia bisa berdifusi. Ya, berdifusi. Jadi ada dua hormon steroid dan hormon tiroid. Ya, ini keduanya reseptornya ini berada di intrasel, ya, di dalam sel, di dalam sitoplasma atau dia bisa intranukleus juga, ya. Nah, ini pengikatannya kalau pada tiroid, ya, dia akan meningkatkan produksi ATP, ya, sehingga akan meningkatkan metabolisme. Jadi kalau tiroid kita normal, metabolisme kita normal. Tetapi pada orang yang kekurangan hormon tiroid, itu akan terjadi penurunan metabolisme tubuhnya. Ya, hipotiroid itu dia akan menurun, dia akan rentan terhadap dingin, ya, karena dia produksi ATP-nya dia tidak meningkat, ya, dia akan berkurang produksi ATP-nya, sehingga orang yang mengalami hipotiroid dia metabolismenya akan menurun. Nah, bagian reseptor intraseluler ini dia ada 3 domain, ada 3 bagian, ya. Ada bagian yang pengikat ligan, ada yang domain pengikat DNA, dan ada daerah variabel, ya. Jadi reseptor ini memiliki 3 domain tadi. Yang pertama ada bagian yang dia akan mengikat ligan, ya. Nah, kemudian ada bagian yang dia bisa mengikat DNA, ya, menjadi faktor transkripsi, sehingga transkripsi itu bisa terjadi, ya. Kalau transkripsi itu terjadi akan dihasilkan mRNA, kemudian mRNA akan ditranslasikan dan akan terjadi pembentukan atau produksi dari suatu protein. Ya. Nah, ini bagian-bagiannya, ada bagian pengikat ligan, ada bagian yang mengikat DNA, dan ada bagian untuk variabelnya. Ya.
Nah, setelah dia mengikat ligan, ya, reseptornya tadi akan bergerak menuju nukleus dan dia akan menjadi faktor transkripsi. Ya, jadi untuk reseptor intraseluler ini, apabila dia sudah berikatan dengan ligannya, ya, maka dia akan aktif dan dia akan masuk ke dalam nukleus, dia akan menjadi faktor transkripsi yang akan menyebabkan terjadi suatu transkripsi, kemudian akan menghasilkan mRNA. Ya. mRNA ini selanjutnya akan dibawa keluar, terjadi translasi di luar dan menghasilkan suatu protein. Nah, ini bagian-bagian tadi dari reseptor intraseluler. Ada bagian yang mengikat ligan, ya. Nah, contohnya ini tadi reseptor steroid, reseptor tiroid, ya, hormon-hormon tiroid, ya. Jadi ada bagian yang mengikat ligan, ada bagian yang dia akan mengikat DNA, ya. Ada bagian yang dia akan mengikat DNA sehingga dia akan menjadi faktor transkripsi. Nah, ya, ada ini bagian-bagian yang dia mengaktifkan faktor transkripsi, ya. Ini bentuk yang inaktif. Nah, apabila dia sudah aktif, ya, maka dia akan menjadi seperti ini, ya, menjadi protein yang kompleks protein yang utuh, ya, di mana dia sudah dalam bentuk aktif. Jadi bagian yang mengikat ligan ini akan mengaktifkan dia, kemudian bagian yang mengikat DNA ini akan menempel pada DNA, ya. Nah, kemudian ini bagian transkripsi yang activating domain, dia akan menjadikan RNA polimerase menempel pada tempatnya, ya. Hormon-hormon itu macam-macam, ya. Ada yang hormon yang secara kimia, ya. Ada peptid tadi sudah, steroid, amin, dan eikosanoid, ya. Oke. Nah, ini yang namanya tadi transduksi sinyal, ya. Misalkan pada hormon insulin, di mana hormon insulin ini reseptornya ada di membran sel, ya. Nah, kemudian dia berikatan dengan enzim tirosin kinase, ya. Nah, dengan insulin ini berikatan dengan reseptornya, maka tirosin kinase ini dia akan mengaktifkan insulin reseptor substrat, ya. Kemudian dia akan terjadi transport glukosa di mana GLUT4 itu akan berpindah ke membran sel sehingga memungkinkan glukosa itu masuk, ya. Kemudian efek lain dari insulin yang berikatan dengan reseptornya juga bisa meningkatkan sintesis protein, kemudian sintesis lemak, sintesis glukosa, dan pertumbuhan dan ekspresi genetik. Ya. Nah, jadi ini insulin ini termasuk golongan reseptor insulin termasuk golongan reseptor yang terikat enzim, ya. Tadi dia terikat enzim tirosin kinase, ya. Nah, dia akan mengaktifkan dua jalur utama, ya. Yang pertama dia akan mengikatkan jalur proliferasi sel, ya. Kemudian jalur kedua berikatan dengan metabolisme. Ada yang mau tanya sampai sini, silakan. Kalau dari Robi cukup jelas, dokter. Robi cukup jelas, oke. Ya, jadi yang perlu diingat, komunikasi intrasel, ya, kemudian komunikasi intersel itu terjadi, ya, memungkinkan untuk kita menjaga homeostasis tubuh kita. Oke, kalau sudah cukup jelas semua, kita akhiri saja kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.